Baik Bapak Ibu teman-teman, selamat datang di Zoom peluang bisnis ya untuk malam ini. Nah, tagline malam ini simple ya. Apakah ada saat tidur hasilkan uang Bapak Ibu teman-teman? Ya, pertanyaannya ada apa enggak gitu ya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jamie. Background saya mantan karyawan di salah satu perusahaan PMA ya. Untuk dulu supply valve. Ada yang tahu valve Bapak Ibu teman-teman? Ya, itu yang untuk industri ya. Untuk di PLTU, di Pertamina, di geothermal juga ada. Ya, lumayan risk ya. Ya, karena valve yang terpasang nantinya di area-area kritikal, temperatur tinggi, tekanan tinggi. Jadi kalau dapat project waktu itu senang sih. Cuman kalau saatnya commissioning itu Bapak Ibu teman-teman itu deg-degannya udah kayak ya. Habis itu selesai commissioning, tagihannya lagi yang bikin lebih deg-degan ya. Ya, seperti itu. Tapi itu hanya sebagai prolog aja Bapak Ibu teman-teman. Malam ini kita nggak bahas valve. Ya, kita bahas bagaimana kita bisa saat tidur hasilkan uang. Ya ini. Ada apa enggak? Ada jawabannya. Nah ini yang kita sama-sama mau lihat ya Bapak Ibu. Ya. Kalau saya sebelumnya di ini quadrant flow dari Robert Kiyosaki ya Bapak Ibu teman-teman ya. Mungkin sudah ada yang tahu lah ya. Tapi kita hanya sekilas saja. Kalau lihat alur panahnya itu Bapak Ibu teman-teman urutannya dari employee ya, kita punya pekerjaan, kita jual waktu kita ya untuk dapatkan uang ya. Kalau ada yang bilang dulu tuh P7, ada yang tahu P7? Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Makin lama jadi P11 Bapak Ibu teman-teman. Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman. Joke aja itu ya. Nah, kalau urutannya itu dari employee masuk ke self-employed ya, biasanya. Jadi dia melatih dirinya untuk punya skill tertentu. Termasuk yang buka gerobakan nasi goreng. Ya, skill dia membuat nasi goreng yang enak gitu ya. Sayangnya untuk self-employed ini kalau dia tidak lakukan aktivitasnya, dia tidak akan dapat uang. Seorang dokter, pengacara, saya ada teman dokter di salah satu rumah sakit negeri ya. Itu kalau udah jam 5 sampai jam 12 dia udah nggak tahu kemana-mana itu ya. Jadi pagi dia dinas, selesai dinas dia buka praktek ya di beberapa rumah sakit. Ya dia jual skillnya ya, sama. Walaupun kita kadang-kadang lihat, wih enak banget ya, penghasilannya besar ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu teman-teman, waktu dia dapatkan dokter itu dia sudah melakukan investasi yang luar biasa ya. Walaupun itu orang tuanya kadang-kadang. Ya. Nah kemudian ke bisnis owner ya, bisnis owner. Siapa yang nggak mau bisnis owner kan gitu ya? Yang memiliki pabrik ya sama. Ya, saya berinteraksi dengan pabrikan valve ya kan. Kadang-kadang waktu meeting sama mereka itu, ini cerita aja ya Bapak Ibu ya, karena Zoom malam ini nggak Zoom formal ya, kita Zoom santai. Nanti di akhir kita akan buka ruang diskusi, tidak ada masalah ya. Nah itu kalau meeting, wow berwibawa sekali Bapak Ibu teman-teman, kita jaga betul ya. Singkat cerita diajak ngopi gitu, berdua. Nah ujung-ujungnya curhat. Pak Jimmy, saya itu kalau soal uang udah nggak masalah. Ya kenapa Pak? Cuman ini kalau saya udah malam, pulang dari kerja saya, dari pabrik misalnya, itu saya nggak bisa langsung tidur. Loh kok bisa? Ya, saya tanya kan, kan udah enak Pak. Siapa bilang enak? Dia bilang, besok saya harus pikirkan meeting apa, targetnya apa. Ya. Apalagi kalau sudah mau menjelang lebaran, THR, ya, dan seterusnya, gaji dan seterusnya. Ternyata bisnis owner itu terkesan enak ya, tapi secara pribadinya itu ternyata punya PR tersendiri Bapak Ibu teman-teman. Nah, yang menarik itu yang panah terakhir. Ke bawah nih investor nih, di mana uang yang bekerja gitu ya. Money works for you kan gitu. Nah, malam ini kalau bisa kita bisa lompat semua nih Bapak Ibu teman-teman ya. Dari employee lompat ke investor. Jadi nggak ngikutin panah dulu nih. Dari self employee bisa juga jadi investor. Business owner bahkan lebih banyak bisa jadi investor. Dan itu sudah
jadi fenomena di dunia Bapak Ibu teman-teman. Ya itu udah banyak yang terjadi. Ya bahkan mereka setelah paham beberapa investasi misalnya kayak investasi umum ya. Siapa yang nggak kenal emas ya, beli emas dari tahun 2011 misalnya, harganya masih 200.000 per gram. Sekarang sudah 1.100.000. Puluhan tahun ya. Oke. Tapi ada juga properti. Yes. Punya uang lebih. Tentu bagi yang memiliki idle money yang lumayan ya. Apalagi harga rumah sekarang, wah luar biasa. 1 M itu paling kecil ya kalau kita bicara di daerah yang lumayan ya. Nggak dapat lagi kali ya 1 M. Itu properti ya. Gimana lagi menjualnya kan gitu. Ada juga obligasi surat berharga yang suka main ori ya. Sekarang saya nggak ngikutin lagi udah orinya ori keberapa itu ya. Tapi ada juga investasi digital Bapak Ibu. Karena perkembangan teknologi saat ini ya sudah mengakomodir berbagai investasi yang sifatnya digital. Inti investasi digital itu apa? Adalah eh, sesuatu yang kalau menurut saya pribadi ya tidak terlalu banyak effort bagi investornya ya. Kayak saham ya cukup di HP ya. Sekarang sudah banyak platform exchanger lokal ya yang multifungsi ya. Nah, yang kedua ada aset digital, yaitu apa? Cryptocurrency. Apa itu Pak Jamie? Kayaknya baru dengar. Ya, tapi ada juga yang pikir, wah ini mah kripto ya, wah bahaya ini kayaknya. Ya nggak apa-apa. Di awal memang seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir apa? Pasar uang. Ya, money changer ya, atau di perbankan dikenal dengan treasury. Perbankan juga main di pasar mata uang Bapak Ibu teman-teman. Nah, malam ini kita yang mana kan gitu ya. Kita yang di tengah Bapak Ibu teman-teman. Ya, di cryptocurrency. Ya, menarik. Sabar aja ya, kita lanjut slide berikutnya dulu. Kenapa kok dibilang menarik ya kan gitu ya. Itu yang perlu kita telusuri. Ya. Jadi di dunia kripto, di investor kripto itu sebenarnya ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama mining. Mining ini adalah meng-create kripto. Jadi kripto itu bisa di-create. Artinya di-create itu diciptakan, diproduksi. Nah, itu ya. Gimana tuh Pak Jamie? Ada beberapa metode ya. Cuman itu biasanya yang berat itu yang dikenal dengan apa ya? Proof of stake katanya bahasa canggihnya gitulah ya. Dia butuhkan electricity Bapak Ibu teman-teman ya. Proof of stake ya. Ada juga proof of works. Nah, ini yang berikut teknologi. Jadi bisa mining crypto itu di HP. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal googling aja ya. Kita nggak bahas terlalu jauh untuk hal ini. Kemudian ada yang kedua staking. Apa itu? Beli sekarang, jual mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun, bahkan bisa sampai 10 tahun ke depan. Itu namanya staking. Jadi dia nggak melihat jangka pendek. Ya, ini ada loh investor yang modelnya staking, dia bisa tahan kayak di saham itu ada Lokehong. Nah, apa itu? Lokehong, LKH ya. Dia bisa tahan beli saham itu sampai 10 tahun, 20 tahun ya. Kalau kita malam ini kayaknya kalau lakukan itu nanti dulu ya. Hari gini gitu loh, butuh cash ya. Nah, yang menarik itu yang ketiga Bapak Ibu teman-teman, yang disebut dengan trading. Apa itu? Ya beli lebih murah, jual lebih mahal. Itu namanya sudah trading ya. Kan seperti itu ya. Ya. Jadi kita fokus ke investor kripto tapi yang trading. Nah, menarik ya. Nah, trading itu kalau di crypto trading ya kalau lihat gambar yang kiri ya Bapak Ibu ya, orangnya ganteng ya. Tapi apa tangannya di dahi. Penuh penuh pikiran. Itu kalau trading kripto gitu ya. Ya, pusing ya. Kebetulan saya juga lama trading ya, lumayan dari 2004 ya trading. Ya, lumayan lelah Bapak Ibu teman-teman ya, apalagi waktu itu di futures. Nah, kalau kripto yang kita maksud malam ini itu di spot market. Jadi bukan di futures. Mungkin di sini ada yang trader ya, yang sudah biasa trading, ya nanti bisa kita diskusi. Saya suka kalau ada trader ya, apa dia udah melihat banyak gitulah kira-kira. Tapi nggak usah khawatir, bagi yang baru pertama kali pun ini cocok banget ya. Karena ini ke depan, kita bicara masa depan jangka panjang yang padat teknologi. Bisnis padat teknologi. Nah, yang di kanan ini enak yang ngeliatnya ya Bapak teman-teman ya. Crypto investing.
kripto juga mainnya, tapi dia investing. Artinya dia sebagai investor, ya. Nah, tetap trading kripto tadi ya, tapi dia hanya sebagai investor saja, ya. Dia tidak terlalu belajar banyak. Kenapa? Karena kalau di dalam trading itu Bapak Ibu, wah rumitnya minta ampun, ya. Ini sekedar aja ya, sharing aja Bapak Ibu. Saya suka sharing ya orang ya, suka sharing aja. Jadi kalau trading itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama technical, yang kedua fundamental, yang terakhir money management. Kalau dikaitkan dengan gambar di kiri, nah itu ya ada pohon ya. Technical itu ibaratnya ranting dan daun lah ya. Fundamental itu batangnya, batang besarnya. Sedangkan money management akarnya. Dari pohon ini kita bisa mengambil analogi Bapak Ibu teman-teman ya, bahwa di dalam trading yang paling penting apa? Money management. Betul, setuju ya? Ya, karena pohon tanpa akar nggak mungkin ada ya. Jadi sedangkan kalau tapi teknikal nggak bisa dianggap remeh. Karena apa? Buktinya kursusnya atau training untuk technical trading itu bisa puluhan juta Bapak Ibu teman-teman. Ya, apalagi fundamental. Wah, itu juga ya harus selain harus fasih Inggris ya kan, karena fundamentalnya kita acuannya ke luar negeri ya, ke Amerika khususnya. Ya. Itu juga skill yang nggak sembarangan. Nah, ketiganya inilah di-combine. Nah, semuanya itu bermuara kepada money management. Apa kaitannya dengan bisnis yang kita mau lihat malam ini? Ada banget Bapak Ibu ya. Sabar ya, di bagian akhir nanti akan banyak yang bisa dilihat ya terkait dengan hal ini. Nah, di dalam kripto ada yang disebut dengan Bitcoin. Ada yang pernah dengar? Bitcoin BTC kalau inisialnya ya. Adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 Bapak Ibu teman-teman. Jadi udah diakui Bapepti. Di Bapepti itu ada sekitar 300-an koin ya yang berlaku di Indonesia termasuk Bitcoin. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Iya dong, kalau nggak naik, bagaimana kita memanfaatkan, betul ya? Nah, cuma dia punya histori Bapak Ibu kalau untuk Bitcoin ini. Jadi awalnya tahun 2009, itu harganya masih 0,0009. Harga koin BTC, ya, berapa rupiah itu? Sekitar 15.000 rupiah, ya 2009. Ya. Tapi pada perjalanannya, nah ini menarik nih. Ya. Mungkin ada yang udah tahu juga ya, nggak apa-apa. 2011 dia bisa $1. 2013 ya, dia mencapai 30 kali lipat ya, hampir 1.000. Ya, kok bisa? Nah, itu sabar. Nah, kemudian puncaknya di 2021 tepatnya di bulan November, dia mengalami ATH, apa tuh ATH? All time high. Ya, nilai koin yang tertinggi dari masa ke masa, kira-kira gitulah ya. $69.000 per satu koin. Oke, saya ulang ke belakang sedikit. Tahun 2009 harganya Rp15.000. Tahun 2021 November itu harganya 1 miliar rupiah. Kok bisa? Disitulah yang disebut dengan padat teknologi. Jadi Bitcoin ini berada di blockchain Bapak Ibu teman-teman ya. Ini sekilas saja dulu ya. Jadi acuannya ke Bitcoin. Makanya Bitcoin dikenal dengan mother of coin. Bitcoin naik, koin lain naik. Ya, seperti itu. Di mana periode dari Bitcoin itu ada namanya halving Bapak Ibu. Dia periodenya 4 tahunan ya. 4 tahunan. Jadi apa ya? Kalau saya sederhanakan gini aja deh. Bitcoin halving ini sesuatu yang pasti. Ya, ada waktunya karena tertanam di blockchain. Ya, tahun 2009 setiap orang melakukan mining Bitcoin itu mendapat fee atau reward lah ya. Bitcoin itu 50 Bitcoin. 4 tahun berikutnya ya 25 Bitcoin, setengahnya. Jadi setiap 4 tahun dia akan berkurang setengahnya. Nah, 2024 dia akan berkurang setengah, hanya tinggal 3,125 Bitcoin. Ini terkait dengan stok Bitcoin Bapak Ibu teman-teman. Ya. Jadi kalau stoknya makin berkurang, kalau demand-nya atau demand-nya tetap saja, harga naik nggak? Naik. Apalagi kalau demand-nya naik, ya kan? Stoknya turun, harga pasti terbang, ya. Itu kayak ini aja, kayak lebaran Bapak Ibu teman-teman ya. Kenapa harga telur naik, harga tepung naik. Jadi sesuatu siklus di dalam Bitcoin itu yang per 4 tahunan akan terjadi, ya. Jadi itu sudah ilmiah ya, kira-kira begitu secara Bitcoin-nya, ya. Nah,
Nah, kenaikannya gimana? Nah, dia ada pola Bapak Ibu teman-teman, ya. Jadi dari 2009 tadi ada periode turun dulu dia, ya. Turun dulu, sideway dulu, baru dia naik, ya. Setelah menyentuh ATH-nya, dia ulangi lagi, ya. Turun lagi, sideway lagi, naik lagi, dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi periode di tahun 2003 akhir ini, itu periode sideway-nya lagi berproses. Artinya apa? Kalau sudah periode sideway sudah terjadi, itu akan masuk ke periode apa? Uptrend, Bapak Ibu teman-teman. Kira-kira seperti itu, ya. Pengaruh Bitcoin halving terhadap pergerakan harga kripto secara umum. Nah, kapan Bitcoin halving? Ada. Ini udah ilmiah. Bapak Ibu tinggal buka aja coinmarketcap.com ya. Itu ada linknya di atas tuh. Boleh di screenshot. Kalau mau screenshot, cek aja. Ini saya screenshot tadi itu di 154 hari. Sekitar bulan April, Bapak Ibu teman-teman. Berarti berapa bulan lagi ya? Ya 5-6 bulan lah ya. Ya 5-6 bulan. Masih cocok nggak dengan karakter investor? Cocok dong ya. Apalagi kalau karakter trader. Trader bahkan satu hari bisa berapa kali transaksi ya. Tapi kita bukan menjadi trader Bapak Ibu teman-teman. Jadi apa Pak Jamie? Sabar. Makin mendekati jawabannya ya Bapak Ibu teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah ini grafik Bitcoin-nya. Dari 2012, 2013, 2017, 2021. ATH-nya kemarin 2021 berapa? 69.033. Sekitar 1 M. Ya. Nah pertanyaannya 2025 berapa? Ya nggak ada yang tahu sih. Tapi dengan histori yang tadi kita sudah bahas sama-sama, bahwa nanti Bitcoin halving adalah diperkirakan April 2024, Bapak Ibu teman-teman. Dan setelah halving itu akan periodenya akan terbang. Wih, makanya ada istilah to the moon. Ada baru dengar? Ya, itu to the moon ya. Bukan benar-benar ke bulan Bapak Ibu teman-teman ya. Jangan ke bulan ngapain kita ya. Harganya yang ke bulan terbang. Dia selalu lebih tinggi dari periode halving yang sebelumnya. Ya. Berarti kalau nanti 2025 diperkirakan di atas 69.000. Di atas 1 M. Ya. Banyak yang sudah prediksi Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini toko-toko yang memprediksi. Ada yang bilang akan 1 juta US dollar, satu koin Bitcoin. Ya. Ada yang 500.000. Bayangin ya. Tertinggi yang lalu itu di 2021 69.000. Ini prediksi orang-orang hebat Bapak Ibu ya. Dari Standard Chartered juga ada. Ya. Kita ambil yang konservatif lah ya. Robert Kiyosaki aja deh. 100.000 US dollar diperkirakan. Setuju ya? Nah, berapa tuh? Banyak. Terus hubungannya sama bisnis ini apa Pak Jamie? Nah, ini yang menarik ya. Udah lihat peluang belum? Nah, lihat dulu. Kalau nggak lihat peluang, ya boleh nggak apa-apa keluar dari Zoom ini. Enggak deh, enggak. Tapi kalau yang sudah melihat peluang, nah boleh bikin kopi lagi Bapak Ibu teman-teman ya. Karena ini kita akan diskusi dengan tanya jawab di bagian akhir. Ya, jadi kalau sudah lihat peluang, peluangnya apa? Nah, ini dia. Bapak Ibu akan memiliki asisten trading. Ya. Jadi udah ada peluang, tapi Bapak Ibu nggak usah mikir lagi. Ya. Anda tidak perlu pusing-pusing lagi. Bahkan ngulik-ngulik lagi. Semuanya sudah dilakukan oleh yang namanya asisten. Asisten ini siapa? Ya, ada namanya. Ya. Yang penting, kalau kita punya asisten, jangan lupa kasih biaya jasanya. Betul nggak? Bagi hasilnya cuma 20-80. Ya, jadi setiap hasil dari yang dilakukan asisten kita, nantinya itu 20%-nya setiap profit yang dihasilkan 20%-nya diberikan kepada asisten yang melakukan trading itu. Ya. Nah, asistennya namanya apa? Moonbot. Moon bulan, bot robot. Wah, Pak Jimmy, ini robot yang kayak kemarin nggak? Ya enggak lah. Kalau itu lagi ngapain kita kerjakan Bapak Ibu? Ngapain kita Zoom capek-capek malam ini ya? Ya. Kenapa? Karena ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Moonbot adalah expert analyze trading software. Software ya. Robot itu sebenarnya software bahasanya. Software apa? Cryptocurrency. Yang dirancang dengan memaksimalkan money management,
dan technical analysis. Nah, coba kita highlight yang di bawah ini. Money management. Letaknya di depan, Bapak Ibu teman-teman. Jadi software Moonbot itu mengedepankan money management. Baru dia masuk ke technical analysis. Masih ingat pohon tadi? Ada dua unsur yang digunakan di sini. Tidak, fundamental tidak diikutkan. Jadi hanya money management dan technical analysis. Artinya, standar orang untuk melakukan trading, 3 hal tadi, sudah 2 diakomodir oleh software Moonbot ini. Ya. Dan yang diutamakan adalah money management. Kenapa? Ya karena duit. Kan duit Anda ya, duit Bapak Ibu teman-teman, duit kita, duit saya, betul nggak? Jadi dia harus di depan. Oke? Nah, kita lanjut dulu ya. Legalitasnya sudah ada. Bahkan kita nomor 1. Ini 01 garis miring Bapepti. Yang mengeluarkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan di bawah naungan Departemen Perdagangan Bapak Ibu teman-teman. Ya. Jadi ada 2 izin ya. Nah, ini saya sekilas saja. Yang pertama izin sebagai penasihat berjangka company-nya. Nah, yang kedua apa? Izin untuk expert advisor-nya atau software-nya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau ada yang nawarin, ya software juga maksudnya trading, mau dimanapun ya, ya tanya saja ada izinnya nggak? Karena itu penting di negara kita Bapak Ibu teman-teman. Hari gini gitu loh. Itu sangat-sangat penting. Tanya dulu legalitasnya. Punya nggak izin sebagai penasihat berjangka dan punya izin sebagai expert advisor-nya. Ya, artinya ini tools yang harus diuji Bapak Ibu teman-teman. Expert advisor nggak bisa paperwork. Ini sifatnya dia harus di assessment. Istilah kalau di assessment itu namanya backtest. Jadi pengambilan data 1 tahun, setiap transaksi dengan menggunakan Moonbot itu direkap, dianalisa. Gitu. Jadi sudah diuji oleh Bapepti. Makanya keluar izinnya. Seperti itu ya. Nah, ini diberikan langsung oleh Bapepti saat itu di bulan Mei untuk izin penasihatnya. Nah, izin dari EA-nya bulan September kemarin. Ini tanggalnya ya, 4 September 2023. Pak Jimmy, kok baru? Iya, karena dia perlu setahun untuk diuji. Dan lulus. Nah, keren kan? Kalau nggak lulus, kita nggak ada Zoom ini. Ya, oke, seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman ya. Itu jadi legalitas sudah clear. Ya, kita kalau mau bisnis penting di negara kita ini. Ya. Nah, tapi disclaimer Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi pastikan mindsetnya ini adalah investasi jangka panjang. Sepanjang apa Pak Jamie? Ya tergantung. Nanti portofolionya ada, acaranya ada. Ya, tidak ada garansi Bapak Ibu teman-teman. Nggak ada garansi. Ini bukan duduk diam dapat duit dalam pengertian 1 hari 1% atau sebulan 20%. Tidak. Kita nggak mau masuk ke area-area yang seperti itu lagi Bapak Ibu. Ya, sorry to say, money game, apalagi Ponzi, macam-macam ya. Karena makin banyak loh, makin dihapus oleh pemerintah makin banyak. Ya. Kemudian pastikan pakai uang dingin, uang dingin ya untuk berinvestasi. Ya, seperti itu. Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke, clear ya. Ini benar-benar real trading yang digarap oleh software. Anda tidak ngapa-ngapain lagi, software yang kerja 24 jam selama 7 hari. Sabtu Minggu kerja nggak Pak Jimmy? Kerja. Kalau karyawan biasa kan nggak kerja ya. Kalau ini kerja dia. Dan dia nggak pernah komplain. Pastikan Anda mengerti resikonya sebelum melakukan trading di cryptocurrency. Nah, mengerti ini resikonya kita akan bahas. Ada resikonya? Ada dong. Masa nggak ada resiko bisnis ya? Bahaya kalau nggak ada resiko. Pihak yang melakukan tindakan garansi ataupun overclaim akan ditindak tegas oleh perusahaan. Jadi, perusahaan maju untuk negeri itu benar-benar menjaga bisnisnya. Kenapa? Karena orientasi jangka panjang, Bapak Ibu. Oke? Kita mau jangka panjang, bukan hit and run. Ya, seperti itu Bapak Ibu teman ya. Nah, namun ini kesimpulan dari kelebihan dari Moonbot-nya ya. Kita bahas sekilas. Digital trading kripto pertama yang menggunakan indikator technical analysis. Ya, indikator. Jadi ada indikator, ada parameter untuk Moonbot melakukan transaksi. Bukan tebak-tebakan, bukan manusia. Ya. Pak Jimmy kok ngomong begitu? Iya, karena ada software yang campur dengan manusia.
Saya kebetulan banyak coba-coba ya, jadi harus jeli ya. Jadi Bapak Ibu juga malam ini ya beruntung ya kita bisa saling sharing ya. Kemudian digital trading kripto pertama yang melakukan filter berdasarkan trading volume dari ratusan koin secara bersama dalam 24 jam 7 hari. Apa maksudnya? Artinya Moonbot softwarenya di dalam platformnya itu mendeteksi volume trading. Artinya kalau diambil pun satu koin untuk dilakukan beli misalnya, itu sudah berdasarkan volume yang terbaik, volume trading. Ya, karena di dalam trading itu volume sangat penting, Bapak Ibu. Iya dong. Kalau nggak ada orang yang bertrading situ, bagaimana harga mau bergerak? Nyambung ya? Lanjut. Moonbot terdiri atas dua pilihan. Yang pertama automatic setting, beginner trader, dan yang kedua custom setting. Nah, ini expert trader. Jadi bagi Anda yang sudah biasa trading, ya, udah lama mungkin, ya, ya cocok juga karena customize banget. Nah, saya sebut dengan customize banget dah, ya, cocok banget. Saya begitu kenal Moonbot, ya jujur, ini pribadi ya, Bapak Ibu teman-teman ya, ya saya melihat fiturnya, komplit banget, cocok. Tapi kalau yang nggak ngerti trading, baru tahu kripto, ya cocok juga. Kenapa? Karena user friendly. Semuanya otomatis. Apa yang terlihat itu yang diklik. Bukan pakai ketik-ketik program apa enggak, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kan udah era canggih ya. User friendly dong, ya. Oke, digunakan di pasar spot yang kanan ya. Kemudian 100% real trade. Yes, real trade. Apa yang terjadi di market itu akan terjadi di dashboardnya Moonbot. Ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Bukan money game. Bukan money game. Kok belibet ya? Bukan money game. Capek kalau kita money game. Jangan Bapak Ibu ya. Banyak di luar sana. Kalau nggak hati-hati. Ya. Tapi saya juga bingung ya. Kenapa kok masyarakat kita suka juga gitu. Sudah tahu scam, sudah tahu ini. Doyan. Itu jadi PR juga ya. Ya, jadi nomor satu tadi apa digunakan di pasar spot. Jadi kita pasar spot. Pasar spot tuh hanya memanfaatkan satu arah aja Bapak Ibu teman-teman. Jadi dia akan beli lebih murah dan kemudian jual lebih mahal. Ada satu pasar lagi di dunia trading, yaitu namanya futures. Ya. Dia two ways opportunity. Jadi bisa manfaatkan harga naik dan bisa manfaatkan harga turun. Kita tidak di sana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan juga oleh yang teman atau apa, boleh tanya dulu. Ini spot atau futures? Karena itu suatu hal yang sangat-sangat berbeda sekali. Nah, kita di spot market. Ya, seperti Bapak Ibu beli saham ya, sama. Atau beli emas batangan, yes, sama juga. Oke. Nah, berapa yang bisa dihasilkan persentasenya? Ini gambaran awal dulu Bapak Ibu, supaya dapat gambarannya. Kebetulan yang kiri ini punya leader kita, Pak Ken. Beliau September sampai Agustus ya, hampir setahun. Sudah setahun, sorry. Itu totalnya 104%. Wow. Saya aja waktu lihat ini ya, kayaknya nggak ada sih instrumen investasi yang bisa 100% per tahun. Kok bisa? Bisa dong. Karena real trading. Kalau market lagi bagus, ya panen. Bapak Ibu bisa perhatikan, bulan ke bulannya berbeda-beda ya. Ya, karena kita real trading. Nah, ini contoh update-nya per tanggal 23 hari ini. Ya, ada $24. Ya. Sering kalau ada display gini, modalnya berapa Pak? Modalnya berapa Pak? Bapak Ibu teman-teman, kita sisihkan dulu modal. Karena modal itu penting, tapi bukan malam ini yang kita maksud. Ya, yang penting Bapak Ibu dapat konsepnya, dapat potensinya, dan rasa amannya. Kalau 3 itu udah dapat, pasti nyaman. Setuju ya? Nah, ini yang kanan ini adalah perkembangan Bitcoin. Ya. Dibanding investasi instrumen yang lain ya. Bisa dilihat ya, Nasdaq, tahu ya Nasdaq ya, spotnya US ya. Ada S&P 500, ada oil, gold, dan seterusnya. Ada silver, bahkan minus ya. Bitcoin berapa? 108% Bapak Ibu teman-teman. Ini data ya. Nah, ini data dunia. Oke? Seperti itu. Nah, seperti apa rangkuman Moonbot secara tools ya. Bapak Ibu bisa saksikan video berikut ini. The engine
is starting. 3, 2, 1. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda, mudah dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Oke, trading software nomor 1 di dunia. Yes, Bapak Ibu, teman-teman. Karena memang belum ada dengan fitur Moonbot yang saat ini. Ya, nanti kalau memang Anda memang lebih tertarik bisa hubungi pengundangnya ya. Yang dimaksud belum ada itu apa gitu ya. Namun dalam menjalankan bisnisnya ada 2 company ya Bapak Ibu teman-teman, PT Maju Untuk Negeri dan PT Sukses Integritas Perkasa. Ya, nanti kita akan jelaskan. Namun bot ini yang CEO-nya adalah Pak Michael Tan, ya. Masih muda, ganteng lagi, integritasnya luar biasa ya. Jadi memang alangkah beruntungnya kita berada di bukan hanya di produk dan softwarenya yang luar biasa, tapi kita berada di seorang visioner yang namanya Pak Michael Tan. Ya, beliau berbaur dengan kita Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kan ada ya beberapa bisnis ownernya itu bukan ngumpet ya, jarang-jarang muncul maksud saya ya. Kalau ini enggak ya, dia membaur dengan partner-partnernya kira-kira begitu. Namun bot itu menggunakan exchanger ada 2, bisa pilih. Yang pertama adalah toko kripto yang sebelah kiri, dan yang kedua adalah Binance ya. Binance nomor 1 di dunia saat ini ya, kapitalisasinya hampir 20 triliun US dollar kalau nggak salah ya, ada datanya ya. Kalau toko kripto ini dari Bapepti ya, yang sudah disahkan. Jadi nggak usah khawatir untuk bagaimana nanti dilakukan transaksinya, di mana itu sudah di 2 platform ini. Ini dipilih ya, bukan dua-dua Bapak Ibu. Ya, silakan aja. Tapi biasanya kita gunakan Binance karena apa? Ya tadi volume tradingnya luar biasa di situ ya. Jadi marketnya bisa lebih fluktuatif ya. Nah ini ya, terbesar di dunia ya. Ya, kalau toko kripto udah ada dari Bapepti resmi. Oke. Nah, connect-nya bagaimana? Jadi Moonbot itu di-connect dengan menggunakan API integration.
Application Programming Interface, API ya. Itu kayak colok kabel aja Bapak Ibu teman-teman. Jadi transaksinya di Binance, ya. Displaynya kira-kira gitu ya. Karena dia mirroring ya, di connect, maka mirroring apa yang terjadi di Binance akan terjadi juga di akunnya Moonbot Bapak Ibu teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi simpelnya gitu aja. Mau beli ataupun mau jual. Nah, hanya saja karena ini Binance adalah sifatnya personal, artinya Bapak Ibu atau Anda itu punya akun Binance nantinya. Tentu uang itu bukan di Moonbot. Deponya itu tidak di Moonbot Bapak Ibu, tapi di akun pribadi masing-masing. Hanya Anda yang bisa mengakses. Baik itu deponya, baik itu mau withdraw-nya, ya. 24 jam ya. Kalau dunia kripto Bapak Ibu teman-teman, di Binance juga begitu. Ya. Tidak ada yang bisa intervensi bahkan dari Moonbot sendiri. Jadi Moonbot hanya menginstruksikan untuk melakukan transaksi. Uangnya ada di wallet Anda masing-masing. Keren ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya pesan aja. Kalau ditawari lagi nih, ini Mbak Jimmy dari tadi kalau bilang ditawari, iya karena banyak Bapak Ibu teman-teman. Ya. Jadi saya ulang-ulang aja ya. Kalau ditawari lagi, tanya uangnya maksudnya itu deponya ya, itu di store kemana? Kalau dia di store-nya, sorry itu ada satu nama pribadi atau institusi atau apapun, ya baiknya sih jangan ya hari gini, karena itu berbahaya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau ini enggak di Moonbot, dia tersimpan di akun pribadi kita di Binance. Oke? Ini how it works-nya. Jadi beli di bawah, jual di atas. Ya, hijau ini B ya, beli. Merah S. Jadi beli di sini yang besar aja ya, yang sebelah ya. Kursor saya kelihatan goyang-goyang. Ya. B, beli. Beli. Baru naik dia jual. Tercapai profitnya, dia akan langsung otomatis menjual dan itu adalah profit. Seperti itu Bapak Ibu sederhananya cara kerjanya. Ya. Nah, ini profit dari Moonbot ya. Ini hitungan mengambil real akun. Real. Yang kiri ini misalnya modalnya 1000. 1000 itu maksudnya apa? Ya 1000 US dollar. Kalau dikurskan rupiah berapa tuh? 15 jutaan lah ya. Waktunya 1 bulan 20 hari. Averaging profitnya itu 9% per bulan. Ya. Kemudian modal 10.000 lebih tinggi, modal 100.000 lebih tinggi. Oke ya Bapak Ibu ya, gampang ya melihat ini. Kita lanjut dulu. Nah, di Moonbot itu yang menarik lagi. Saya jujur Bapak Ibu, waktu lihat Moonbot ini nggak habis-habis fiturnya. Nambah terus ya. Asik Bapak Ibu ya, kita punya asisten yang komplit gitu ya. Yang berikutnya adalah namanya auto saving. Apa itu? Dana Anda yang tidak ditransaksikan pun itu akan otomatis bisa menjadi seperti deposito. Ya. Pengembaliannya berapa? Itu 3-9% per tahun ya. Per tahun. Ya. 3-9%. Kayak deposito. Deposito sekarang berapa ya? Ya sekitar 4%-an. Jadi pertama dan satu-satunya di dunia, diklaim satu-satunya di dunia. Ya benar, karena di luar negeri aja belum ada software trading yang punya auto saving. Pak Jemi, itu auto savingnya di mana? Di Bank Mandiri? Di BCA? Bukan. Auto savingnya di Binance. Jadi Binance itu memang sudah ada opsi untuk deposito. Namanya earn. Kita nggak bahas terlalu jauh ya. Tapi intinya di Binance juga. Berarti apa? Ya di kantong atau di walletnya kita masing-masing. Betul ya? Oke. Kemudian dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance. Ya kan? Bunga saving di Binance lebih besar dari bunga deposito bank. Iya. Betul. Oke. Ya, itu auto saving ya. Masih ada yang lain Bapak Ibu ya. Masih ada yang lain. Ya. Namun sebelum lebih jauh lagi, kalau bicara untung-untung kan enak tuh. Ya. Kita bicara resiko dulu. Apa resiko di Moonbot? Ada nggak? Ada. Tapi berdasarkan sudah hasil riset, ada 3. Yang pertama adalah disebut dengan masa tunggu atau floating. Seperti itu, seperti apa Pak Jemi? Nah ini. Jadi misalnya, Moonbot melakukan transaksi di A, harga $100. Ternyata turun.
ke $90. Pertanyaannya, rugi atau rugi? Nggak rugi, yang benar. Ya. Kenapa? Karena selagi tidak dijual, dia tidak rugi. Contoh, Anda beli emas 1 gram, harganya 1 juta. Bulan depan, ternyata harga emas turun ke 900.000. Rugi nggak? Enggak. Karena emasnya masih Anda pegang. Belum Anda jual. Kecuali Anda jual dengan harga 900.000. Barulah rugi. Demikian juga Moonbond. Ternyata setelah berjalannya waktu, harganya bahkan naik. Setelah itu menjadi 120. Maka untung 20. Jadi hanya floating atas waktu. Jadi ada kompensasi waktu atas penurunan harga dari harga beli awal, Bapak Ibu teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi solusinya gimana? Entry berdasarkan technical analysis dan menggunakan money management. Nah, yang kedua, resiko Moonbond-nya apa? Exchanger-nya tutup. Nah, ini exchanger tutup nih, ya. Kita menggunakan Binance dan toko kripto. Di mana Binance adalah nomor 1 di dunia untuk exchanger, ya, terlebih di kripto. Ya, valuasinya tadi hampir 20 triliun US dollar loh Bapak Ibu. Ya. 20 triliun US dollar. Wow. Ya, seperti itu. Sama seperti Anda nabung kenapa sih nabungnya di Bank Mandiri, di Bank BCA, kok nggak di Bank Angin Ribut gitu ya. Padahal di Bank Angin Ribut bunganya tinggi. Ya karena Anda merasa pede kan. Bank Mandiri adalah BUMN, BCA adalah grup company yang lumayan besar ya. Jarum ya. Seperti itu. Karena itu. Ketiga, coin crash. Ya. Solusinya gimana? Pilih koin yang sudah melewati bear market. Jadi koin nanti yang dipilih itu ada grouping koin namanya Bapak Ibu teman-teman. Itu adalah koin-koin yang kalau di saham disebut dengan blue chip lah, kira-kira gitu ya. Koin-koin yang terbaik. Apa itu? Ya, sudah pasti. Bitcoin yang pertama, yang kedua ada Ethereum, yang ketiga ada BNB. Coin crash itu apa sih maksudnya Pak Jemi? Ya, coin crash itu artinya koin itu nilainya hilang. Ya, kenapa? Ya karena volume tradingnya orang yang membelinya juga tidak banyak, ya, tidak crowd ya apa bahasanya, tidak banyak lah ya, tidak keluar masuk, tidak seperti itu. Itu bisa coin crash. Nah kalau yang koin yang terbaik itu ya contoh yang 3 ini. Nah itu bisa dilihat di coinmarketcap.com ya, bisa di research ya di coinmarketcap.com. Koin-koin itu ada 10 besar, 20 besar dan seterusnya. Nah, di Moonbond juga ada namanya report yang sifatnya on the spot maupun yang sifatnya daily bahkan bulan. Jadi dia akan bikin laporan kepada kita atau pada Anda. Ya. Jadi kita monitoring terus on the spot. Ya, saat dilakukan transaksi, saat profit taking, saat averaging itu akan dilaporkan langsung. Jadi otentik ya, teman-teman yang punya asisten. Nah, bagaimana cara memulainya Pak Jemi? Ya, ada 3 paket. Nah, disebut dengan paket aja ya. Ada basic, ada advance, ada pro. Nah, ini seperti Anda mau bisnis atau kita bisnis konvensional sama ya. Perlu sewa kan? Gitu. Nah, kalau 2,3 itu basic. Ya. Dia hanya 1 tahun. Inti-intinya aja nih ya. Kalau advance dia 11.500.000. Tapi berlakunya 7 tahun. Oke. Dan yang menarik ini pro paket seumur hidup. Ya dong. Kalau Anda usaha lebih bagus sewa ruko tahunan atau 7 tahunan atau Anda beli rukonya. Beli rukonya dong ya. Overhead cost-nya sudah di cover di depan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, paket pro sudah memiliki yang tadi ya. Ada auto savingnya. Dan yang menarik ada namanya nanti trailing profit. Ya. Trailing profit. Jadi itu memaksimalkan profit dari setiap transaksi. Diperkirakan Desember launchingnya untuk paket pro. Ya. Kalau ditanya bagusan yang mana, ya pasti pro dong. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi itu kembali ya ke Bapak Ibu teman-teman. Di sini tidak ada paksaan. Di sini adalah bagaimana terjadi edukasi di depan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Oke.
Nah, ini contoh aja Bapak Ibu teman-teman bagaimana trailing profit itu luar biasa ya, lipatan income-nya. Ini contoh. Jadi Moonbot tanpa without trailing. Kursor saya kelihatan yang kecil ya. Lagi saya gerak-gerakin ini. Oke. Estimasi profit katakanlah 25% per tahun. Atau sekitar 2%-an lah ya per bulan. Ya, kita ambil the worst-nya Bapak Ibu, terburuknya. Ya, 25% per tahun. Jika tanpa jika tanpa trailing, maka dengan modal 1.000, ini 1.000 tabel yang di atas, itu sampai tahun ke-52 itu bisa menghasilkan 4 jutaan US dollar. Berapa itu? 60 miliar. Dari modal 15 juta, ya, tahun ke-52 itu bisa 60 miliar. Kenapa? Karena Moonbot ini compounding. Profit yang dihasilkan menjadi satu dengan deponya setelah profit. Jadi dia compound. Bagi yang bermental investor, cocok banget. Tapi bagi yang memang memanfaatkan untuk kebutuhan hari-hari, ya cocok juga. Itu. Paling-paling nilainya bukan 60M lagi. Kira-kira gitu ya. Ya, seperti itu. Waduh, Pak Jimmy kalau 52 tahun saya udah nggak ada. Iya, saya juga bisa juga nggak ada, Bapak Ibu. Tapi kan kita hidup bukan untuk sendiri kan. Kita hidup bukan untuk pribadi kan. Kita hidup kadang-kadang buat orang-orang yang kita cintai. Setuju ya? Buat istri, buat anak. Ya, kalau anaknya 2 berarti akunnya tambah 2. Kalau anaknya 3 tambah 3. Seperti itu. Jadi memang untuk jangka panjang Bapak Ibu. Karena bisa diwariskan. Ya, jadi nanti dalam form pengisian pun ada bisa untuk diwariskan. Di dalam dashboard. Oke? Nah, tapi kalau Anda mau memperpendek, enggak dong Pak Jamie, saya mau nikmatin dong. Masa saya nggak nikmatin? Masa nunggu 52 tahun? Ya, Anda tinggal besarkan aja modalnya. Bisa 10.000, bisa 100.000. Maka akan lebih pendek terhadap hasil yang sama. Oke ya? Ini maksudnya tabel. Tapi ini tabel belum ada apa-apanya jika sudah aktif nanti untuk trailing profitnya. Kita ambil yang 1.000 aja ya, contoh. Kalau yang 1.000 itu 4 juta US dollar hasilnya 5 tahun ke-52. 60M. Tapi kalau dengan trailing profit ya, dari 1.000 itu bisa mencapai berapa nih? 152 juta US dollar. Berapa itu? Waduh, nggak ada kalkulator samping saya. Banyak ya. Berapa kali lipat ya? Ya. Ini sudah dihitung. Ya, karena trailing itu terkait dengan halving juga Bapak Ibu. 4 tahunan kan? Masih tak ingat tadi ya. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan obligasi atau deposito, katakanlah diambil rata-rata 6% per tahun lah. 1.000 US dollar ya. 15 juta. Tahun ke-52 hanya menghasilkan 16.386 US dollar. Beda jauh Bapak Ibu ya. Ini kita belum bahas tentang inflasi. Oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu contohnya. Nah, terus bagaimana kalau untuk memulainya? Mungkin Anda udah mulai berpikir, wah ini bagus juga ya. Kenapa tidak gitu ya. Nah, itu ada 5 langkah. Buat akun di toko kripto atau Binance, isi saldo, beli atau sewa Moonbot. Ini maksudnya yang tadi ya, paket basic, advance atau pro. Tinggal isi gas fee. Ya, gas fee ini adalah kredit untuk membagi 20% dari profit yang terjadi. Masih ingat tadi Bapak Ibu teman-teman ya? 80-20. Ya dong. Masa gratis ya? Ada asisten harus dibayar ya. Itu dengan dipulkan di gas fee. Kemudian tinggal setting strategi. Sudah. Jalan sendiri. Kita tidur, profit datang. Sesuai tagline di awal ya. Nah, settingannya gimana bentuknya? Nah, ini macam-macam. Kita nggak kupas sebagai diperlihatkan aja. Ada buy amount-nya berapa, ada maksimum koin yang mau ditradingkan berapa, ada general strateginya, ya, ada technical-nya, mau pakai Bollinger kah atau Stochastic kah, ya, dan seterusnya. Bahkan ada volumenya tadi ya, terkait ya. Nah, itu di dashboard-nya semua ada dan user friendly. Kelihatan user friendly? Kelihatan gitu. Ada tulisan, oh ini update, klik. Ini gitu ya. Itu maksudnya user friendly. Ya. Jadi nggak pernah tahu ya Bapak Ibu mana bisnis yang akan jalan jika tidak pernah mencobanya. Risiko terbesar dalam hidup adalah
tidak mengambil resiko sama sekali. Ini kata Mark Zuckerberg, bukan kata saya. Ya, seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Oke. Nah, itu produknya. Clear ya? Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Kalau enggak nanti bisa tanya juga di bagian akhir. Tapi ada yang menarik lagi Bapak Ibu. Moonbot ternyata mengembangkan bisnisnya. Termasuk buat Anda, buat kita. Ya, artinya kita bisa punya bisnisnya dengan affiliate-nya. Wah, ini cari-cari orang Pak Jamie. Enggak, jangan. Saya juga awalnya kalau cari-cari orang enggak mau. Nah, terus gimana? Nah, kita bahas dulu ya, dapatnya apa ya? Dunia affiliate itu dunia bisnis yang terindah, kata mentor saya di dunia. Ya, affiliate marketing itu adalah bisnis yang terindah di dunia. Ya, bahkan beberapa top orang kaya di dunia adalah dari menjalankan affiliate. Oke, googling aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, official partnernya itu untuk mengakomodir bisnisnya itu namanya tadi PT Sukses Integritas Perkasa atau dikenal dengan SIP. Ini sekaligus jadi support sistemnya Bapak Ibu teman-teman. Oke. Nah, ini izinnya ada SUPL, ada APLI, ada PSE ya, dari Menko Info kalau PSE. Oke. Nah, ini dia udah bicara duit nih. Ya. Affiliate ini dapat berapa nih Pak Jamie? Potensinya bagaimana? Jadi ini namanya disebut dengan penghasilan pertama aja ya, bonus sponsor. Jika ini adalah Anda dan basic, terus ada yang join pro, maka Anda dapat 10%. Kalau advance, 12,5%. Kalau pro juga itu 20%. Jadi paket menentukan besaran income. Oke ya. Ya tinggal dikalikan aja. Ya. Dimana di dalamnya itu ada namanya BV. Jadi kalau paket pro itu 15 juta BV-nya. Business value. Nah, orang networking pasti udah tahu ya. Ya. Itu tinggal dikali 10%, maka Anda dapat 1,5 juta. Kalau Anda basic. Kalau Anda advance, 1,8-an. Kalau pro, dapat 3 juta. Ini hanya bonus sponsor disebut. Oke? Gampang ya. Yang kedua, bonus development. Apa itu? Kita menggunakan binary Bapak Ibu. Ya. Bina kanan, bina kiri. Itu ya. Wah, ini cari-cari orang. Enggak. Anda cukup rekomendasikan aja Bapak Ibu. Rekomendasikan. Ya, hidup ini paling enak kalau merekomendasikan. Ya, sama seperti Anda makan bakso, baksonya enak. Terus Anda pulang ke rumah, kebetulan di rumah ada 5 orang. Orang tua dan adik misalnya. Anda tinggal cerita. Tadi gue makan bakso, enak loh. Tuh, ya. Oh, di mana? Oh, itu dekat Pasar Segar. Nah, kan gitu ya. Contoh. Ya udah besok kita ke sana deh. Kata yang satu, adik Anda misalnya. Terus Anda besoknya berangkat berenam. Beramai-ramai dong. Makan di situ dan ternyata benar enak. Terus Anda bayar. Pertanyaannya, yang punya warung bakso ada kasih fee nggak sama Anda? Nggak ada. Padahal Anda sudah merekomendasikan. Sadar tidak sadar ya. Dan itu sudah sebanyak terjadi. Nah, ini juga begitu bisa menjalankannya Bapak Ibu. Karena orang tidak suka dijual-jualin. Tapi orang akan kepo terhadap apa yang Anda sedang kerjakan dan apa yang Anda dapatkan. Pak Jamie, saya nggak bisa ngomong Pak Jamie. Kan gitu ya. Nanti ada caranya Bapak Ibu. Tutorialnya komplit. Bahkan yang suka dunia digital lebih komplit lagi. Oke? Seperti itu ya bonus development ya. Jadi apa yang terjadi di kiri, sepasang, maka akan dapat. Berapa? Ya ini angka-angka. Ini angka-angka gampang tinggal pakai kalkulator Bapak Ibu. Tapi yang penting kita tahu substansi dari affiliate marketing dari Moonbot ini. Itu yang paling penting bagi kita. Oke? Lanjut ya. Nah, yang menarik sebenarnya untuk bisnisnya setelah slide ini. Ini dia. Passive income-nya di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini produknya adalah produk dari transaksi. Dan itu di Binance. Ya. Dan dia berproduksi terus secara otomatis. Kok bisa? Ya karena ada software. Kebayang Bapak Ibu dari produk hubungannya ke sini. Ini adalah allocation profit yang diberikan kepada kita, Anda yang menjalankan affiliate-nya. Bagaimana mekanismenya? Contoh, misalnya modal trading 10.000.
Katakanlah profitnya 10%. Kecil ya? Iya. Menjadi 1.000 kan? Nah, hasilnya tadi kan sudah sepakat ya. 80% itu milik Anda. Benar nggak? Nah, 20% diberikan kepada Moonbot. Namun, Moonbot berbaik hati. Gitu. Tidak hanya dipakai 20% untuk operasionalnya, Bapak Ibu teman-teman. 10% dari 20% itu di-sharingkan kepada affiliate-nya. Ya. Kalau dia yang langsung sponsor, dapat 1%. Artinya, kalau Anda sudah ada di, katakanlah di bawah itu transaksi, si X misalnya, dia setiap profit, Anda dapat 1%. Padahal si X nggak ngapa-ngapain, yang kerja kan softwarenya. Tapi Anda dapat 1%. Ya. Kemudian dapat pairingnya lagi, up to 5%. Nah, dan kemudian ada Whirlpool-nya. Ini untuk di level tertentu kalau Whirlpool. Ini saja, yang dua ini saja, ini udah passive income Bapak Ibu. Wah, berapa Pak Jamie? Gede Bapak Ibu teman-teman. Gede. Kenapa? Karena ini ada mau halving. Halving tadi. Harga akan terbang ke atas. Berarti apa? Moonbot karena mengharapkan hanya harga naik, itu akan menjadi potensi profit dari tiap akun yang melakukan transaksi. Berarti apa? Ya ini hubungannya. 1%-nya Anda atau 5%-nya Anda itu akan naik berkali-kali lipat. Passive income. Keren ya? Itu Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kita hanya tidak sekedar buat diri kita dalam arti mengembangkan jaringan, tapi ada passive income-nya. Nah, ini dia passive income. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Seperti itu ya. Kita saksikan SIP, ini adalah support sistem kita Bapak Ibu. Ya, support system. Artinya yang mendukung kita nantinya atau Anda dalam menjalankan bisnisnya, affiliate marketingnya. Kita saksikan video berikut ini. Tunjukkan semangat dan antusias Anda. Dengan bangga dan dengan senang hati, hari ini saya bisa mengumumkan Bapak Ibu, per hari ini Moonbot kita sudah legal di Indonesia Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan selamat pada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Kami harapkan semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Banyak orang yang hari ini kepingin sukses, betul? Tapi banyak orang hari ini takut untuk mencoba. Saya nggak tahu Anda hari ini mengalami banyak masalah. Mungkin hari ini Moonbot hadir membuat Anda jauh lebih pintar. Banyak kembang Gak gampang kami kumpulkan ini, Pak Ismail. Banyak benar-benar tantangan mau mengumpulkan sebanyak ini, teman-teman semua. Tapi kami berjuang. Dan sekarang Tuhan mulai menunjukkan. Kalau kami berjuang terus, pintu-pintu yang buntu dibuka satu persatu. Hari ini kita mau berubah hidup. Untuk selesaikan masalah, butuh yang namanya waktu. Butuh yang namanya proses.
orang-orang sekitar Anda mendukung Anda mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Tapi percaya teman-teman semua, orang-orang sekitar Anda pasti ingin Anda sukses. Pertanyaan saya, apakah Anda siap berikan terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi? Oke, ini SIP-nya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi support system. Kenapa? Bisnis kalau sudah ada support systemnya itu udah enak Bapak Ibu teman-teman. Ya karena kita kan beraktivitas, tentu kita perlu support ya. Nah, dan juga komunitas. Nah ini komunitas kita, jadi bisa offline juga. Ya, kalau setiap Selasa ada di FX Sudirman ya. Kalau hari Minggu ada di Bintaro. Dan nanti ada tempat-tempat yang lain juga. Jadi ini menjalankannya bisa online, bisa offline. Asik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang offline-nya ya. Suruh rutin Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kita sudah berada di kapal yang tepat. Ya, karena untuk membuat support system seperti ini juga bukan hal yang mudah. Dan ini sudah ada. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi tinggal mau atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya, tinggal Anda bisa komunikasikan ke pengundang Anda. Namun, last but not least ya, kita akan buka sesi pertanyaan Bapak Ibu teman-teman. Silakan.